Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadirati wa jannah salihin jalal qatil mukarrabin. Husnul ma'rifat al-kitab an-Nawawi ad-Dimashqi. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul abana umatina wa jatina wa sallallahu masyaykhina husnillah wa ahadina al-asqiya malang. Talamidu wa asatihim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi saktatil imami, yang dalam diamnya imam. Kalau ashabuna, para ulama seangkatan Mbah Nawawi, mereka menyampaikan ini fatwanya. Yustahabu disunahkan lil imami, kepada imam, fi salati, dalam salat al-jahriyati, yang membaca keras, berarti salat apa itu? Maghrib, isya, subuh, rakaat 1 dan 2. Apa arba'atu sakatatin, 4 diem. Menurut kitab ini, para ulama dulu mengajarkan kalau kita nanti jadi imam salat ketika waktu jahar, nekani sopaman biduai, kelawan doa iftitah. Itu 1. Ada 4 untuk kita disarankan untuk diam sebentar. Yang kedua adalah ba'da faraghihi, setelah selesai imam, minal fatihati, saking fatihah, saktatan latifan, dengan diam sebentar, jidan bainal akhiril fatihah, yang dalam antarane maca fatihah wa baina amin, lan maca amin. Jadi dari takbiratul ihram ke iftitah itu diam sebentar, setelah itu maca iftitah, maca ta'awud, kemudian fatihah. Dari fatihah waladhdallin, diam, baru amin. Gak kok langsung waladhdallin, doline rong mari kus amine wis iki biasanya tuh. Padahal kalau dalam kitab ini dikatakan waladhdallin, diam sebentar baru amin. Kenapa waladhdallin harus diam, digangi, dikasih jeda waktu dengan lafadz amin? Liuk lama, supaya bisa diketahui ana amin saat temene lafadz amin iku laisat, tidak termasuk minal fatihati, saking fatihah. Itu untuk memastikan agar orang tahu bahwa amin itu tidak bagian dari fatihah. Maksudnya begitu. Sehingga dari waladhdallin diam sebentar baru amin. Nah, yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, diam yang ketiga adalah ba'da amin. Setelah maca amin, kalau Anda jadi imam, itu diam lama imamnya, saktatan tawilatan, dengan diam yang lama. Bihaisu yakra'u, sekadar waktu membaca sapa al-makmum al-fatihata. Wah, kayaknya ini kita jarang banget. Mari maca amin, imamnya meneng suwe. Menengi seberapa lama? Sekadar makmum maca Fatihah. Jadi gantian akhir toh. Makmum maca, setelah waladhdallin, amin, imamnya maca Fatihah. Setelah itu makmumnya maca Fatihah. Jadi tunggu ini kira-kira berapa menit maca Fatihah. Baru setelah itu maca surat. Wah, kayaknya tambah suwe salatnya. Tambah lama, tambah ada yang menang, ada macam-macam. Tapi itu kesunahnya begitulah. Warabi'atu yang 4, ba'dal faraghi, setelah selesai minas surati, maca surat. Yang keempat, diam lagi, adalah selesai maca surat. Jadi kalau Anda jadi imam, kita jadi imam, setelah maca surat apa misalnya, Falak Binas, dan begitu selesai surat, nggak langsung ruko, tapi diam dulu sebentar, kemudian baru ruko. Yafsilu, yang bedani biya kelawan ini baina qiraati wa takbiril hawi, antara maca surat wa takbiratil huwi, lan takbir untuk turun ila ruku'i, maring ruko. Jadi begitu qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, selesai minal jinnati wan nas, terus diam sebentar, baru kemudian Allahu Akbar ruko.
kita memelihara sunah-sunah sholat, kayaknya nggak pernah bisa kita sholat 20 rakaat 7 menit. Nggak mungkin. Karena kemudian ada diem, ada jaga tumakninah dan seterusnya. Oke, itu tentang 4 bagi imam disunahkan untuk 4 tempat, disunahkan untuk diem sebentar. Kecuali yang setelah Fatihah, diemnya gak sebentar tapi lama. Kita lanjutkan, faslun fi istihbabi takmin, bab tentang disunahkannya maca amin ba'dal farahi setelah selesai minal fatihati, saking Fatihah. Bayanima lan penjelasane waroda fihi minal lughatin. Oke, ini kita bahas tentang maca amin dan redaksi amin, lughatannya, bahasa aminnya kayak apa. Faida faragha, nalikane wis selesai minal fatihati maca Fatihah, ustuhibba, mongko disunahkan lahu kedeman apa ayakula ing to ngucap sapa man amin ing amin. Setelah siapapun, tidak hanya dalam salat loh ya, siapapun yang maca Fatihah baik di dalam salat maupun di luar salat, maka disunahkan untuk maca amin. Wal ahadisu utai hadis as-sahihu kang sahih fi hadza ing dalam ini iku kasirun masyhuratun. Hadis sahih yang bicara tentang amin itu banyak, kasirun banyak, masyhuratun masyhur. Min kasrati fadlihi, saking banyaknya keutamaan maca amin, wa adzimi ajrihi, lan besarnya pahalane. Wahada takmin, utawi takmin, lafat amin iku mustahabun, disunahkan, likuli qori'in, untuk setiap yang baca Fatihah. Sawaun kana padha ono sapa man iku fi sholati ing dalam salat, am kharijan, utawa di luar minha saking salat. Oke, berarti siapapun yang maca Fatihah itu disarankan maca amin, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, sekarang redaksi maca amin. Wa fihi lan iku ing dalam amin arba'ul lughatin, ada 4 macam. 1 afsahuma, utawi yang paling sahih, wa asyhuruna, lan paling populer iku lafate begini, amin. A panjang, min tanpa sidah. Berarti bukan amin, bukan, tapi amin. Panjang, A-nya panjang, bil madi kan diwaca panjang, A-nya, wa tahfif lan tahfif tanpa sidah. Amin. Itu bahasa 1 maca amin ini. Yang kedua, wasani boleh juga yang kedua bil qasri dengan pendek. Tahfif. Jadi A-nya gak panjang tapi pendek. Amin. Itu kayak yang biasa lah ya, kita sholat tarawih. Waladhdallin, amin. Itu juga boleh. Pendek, aneh pendek boleh. Wal imalah, ya wasalisu, yang ketiga imalah. Amen. Amen itu kan imalah toh. Kayak Anda bahasa, biasanya orang barat pakai bahasa Inggris. Amen, amen. Amen ya, bener ya? Amin, amin atau amen. Nah, imalah itu kan antara A dan I. Jadi E. Boleh. Kayak kalau di barat gitu, amen. Berarti boleh juga. Atau teman-teman yang lain di agama lain mungkin pakai itu. Ternyata boleh juga. Kita boleh juga tak amin. Amen. 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 Itu apa? Bingung tambahan. Tapi boleh imalah. Model yang ketiga boleh. Yang keempat warabiu, yang keempat bil madi kelan diwaca panjang wa tasjidi. Nah, berarti tadi amin itu juga boleh. Berarti ada 4 bacaan. Bisa amin, bisa amin, bisa amen, bisa amin. Ada 4 bacaan amin. Yang itu semua ada dasarnya. Fal aulayani, yang awal 2 awal pertama, amin karo amin, itu masyhuratani, itu yang terkenal. Wasali 1
Utai yang ketiga warobiatu dan keempat hakamahuma menghukumi huma yang keduanya sapa al-Wahidi Imam Wahidi fi awalil basit yang dalam kitab al-Basit. Yang terkenal itu yang pertama dan kedua, amin karo amin, emen itu, dan yang amin itu tidak cukup populer. Di kita juga nggak populer, tetapi itu dijelaskan di dalam kitab Al-Basit boleh. Oke, itu redaksinya amin, ada 4. Wa yustahabu lan disunahkan apa at-ta'minu maca takmin fi sholati ing dalam salat lil imami kedua imam wal makmumi wal munfaridi. Ketika kita salat sing maca amin sapa? 1 imam maca amin juga, kedua makmum, yang ketiga orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri tetap juga disunahkan maca amin. Wa yazharu lan maca keras bihi kelan amin sapa al imamu. Imam maca amine keras. Wal munfaridu lan orang yang sendiri. Fi sholati dalam sholat al jahriyati. Jadi orang yang sendiri, kalau Anda sholat misalnya sholat subuh ketinggalan jamaah kemudian subuh sendirian, maka maca aminnya juga keras juga. Maca Fatihah cukup kita dengar untuk diri kita sendiri. Setelah itu maca aminnya agak keras. Wasahihu utai yang sahih anal makmumah saat temannya makmum aidon iku yajharu maca keras bi kelan amin sawaun padha uga ana sapa makmum iku kana ana opal jam'u jamaah qalilan au kasiran, baik secara jamaahnya sedikit atau banyak, makmum juga maca amin dengan keras. Wa istahabu lan disunahkan apa ayakuna yang ana apa takminul makmumi amine makmum ma'a takminil imami sartane takmine imam. Nah, sekarang bagaimana prosedur, bagaimana cara baca amin? Nah, kalau kita jamaah begini, kita disarankan, disunahkan maca amin itu bareng antara imam dan makmum. Jadi ketika maca amin, imamnya maca walabdolin, berhenti sebentar, kemudian bareng-bareng maca amin. La qablahu, tidak sebelumnya, wala ba'dahu, dan tidak setelahnya. Walaisa fi sholati lan ora ana fi sholati dalam salat apa maudhiun tempat yustahabu yang disunahkan ayak tarina yen to bareng bi fi dalem apa qaulul makmumi ucapane makmum wa bi qaulil imami lan dengan ucapan imam ila fi qaulihi amin. Satu-satunya di dalam salat yang makmum itu justru disunahkan untuk bareng dengan imam itu adalah maca amin. Kalau yang lain kan enggak. Kalau yang lain itu enggak boleh bareng. Makmum enggak boleh barengi imam. Makmum harus di belakangnya imam. Kayak misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum kan enggak boleh barengi. Setelah imam takbiratul ihram baru makmum takbiratul ihram. Apalagi ndisi enggak boleh. Jadi harus setelahnya. Ruku makmum juga harus setelahnya imam dan semuanya. Hanya satu-satunya yang boleh bareng dan disunahkan bareng malah adalah maca amin. Wa amma baqiyal aqwali, anapun ucapan-ucapan yang lain, zikir dan yang lain fayata'akharu, mongko harus akhir apa qaulul makmumi, makmum harus di belakangnya imam. Kita lanjutkan. Sekarang kita di Faslun fi bayani ma ing dalam penjelasane barang yustahabu yang disunahkan lil qari'i kedua orang yang membaca Quran ayakula ento ngucap sapa man idza marra nalikane lewat bi ayatin muayyinatin dengan ayat-ayat tertentu. Maksudnya begini, ayat Al-Quran itu kan ada toh ayat-ayat siksa, adab, ada ayat-ayat rahmat. Nah, ketika kita
pas moco. Jadi bukan hanya ayat sajadah loh. Ayat-ayat yang lain kita juga disunahkan untuk berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Yusanu disunahkan likuliman kedua seseorang qira'a yang maca sapa man fi sholati ing dalam sholat au ghairiha utawa liyane sholat. Jadi di dalam sholat atau di luar sholat, idza marra nalikane lewat bi ayati rahmatin kelan ayat rahmat. Jadi kalau kita misalnya Anda pas maca Quran di luar sholat atau maca Quran pas di dalam sholat karena apal sebagian ayat misalnya atau apal Quran, kemudian pas sholat nggawe ayat sajadah atau ayat apa, pas ngelewati ayat yang rahmat, kita disunahkan untuk berdoa. Boleh. Ayas ala ayento ndonga sapa man Allah yang Allah min fadlihi untuk minta anugerah Allah Ta'ala. Fa idza marra lan kane lewat bi ayati adzabin kelan ayat azab, ayas ta'idza untuk minta perlindungan bi kelan Allah minan nari saking neraka, au minal adzabi utawa saking siksa, au minasyarri atau saking keburukan, au minal makruhi utawa saking sesuatu yang tidak kita suka. Ayakula Allahumma, misalnya pas ketemu ayat tertentu, ayat yang adab, maka kita bisa menggunakan doa ini. Allahumma ini as'alukal afiyata wassalamah misalnya. Au nahwa dzalika. Fa idza marra lan lewat bi ayatin tanzihin. Kelan ayat-ayat tanzih, ayat-ayat yang mensucikan Allah lillahi subhanahu wa ta'ala, nazahu. Mongko kemudian membaca atau membaca tanzih atau maca tasbih, faqala subhanaka subhanahu wa ta'ala, au tabarakallahu rabbul alamin, au jalat azamatu rabbina, dan seterusnya. Prinsipnya adalah ketika kita baca ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat siksa, kita disarankan untuk berdoa. Boleh, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Ini hadisnya. Rawaina angriyatakan yang kita an Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an qala. Kata Hudzaifah, kalau kita baca hadis-hadis ini kayaknya para sahabat tuh sering sholat malam bareng Nabi. Yang kemarin kita tahu ada Anas bin Malik, kemudian ada lagi siapa kemarin. Nah, sekarang ada lagi Hudzaifah. Hudzaifah itu cerita ke kita begini. Sholat sapa ingsun ma'an Nabi satane Nabi. Suatu ketika, suatu malam saya sholat bareng Nabi. Zata lailatin, suatu malam. Faftataha, maka memulai sapa Nabi al-Baqarah ing Baqarah. Coba. Sholat tahajud, Nabi maca Baqarah. Fakultu, maka mikir sapa ingsun, yarka'u rukuk sapa Nabi indal mi'ati ketika 100 ayat. Berarti Al-Baqarah itu berapa ratus ayat? Kata ya akeh. Pokoknya akeh mbok nanti dicek. Begitu Nabi maca Al-Baqarah ayat ke-100, makmumnya kesel. Paling setelah ini Nabi rukuk. Ternyata apa yang terjadi? Sumamado. Kemudian Nabi terus-terusan. Jadi setelah 100 ayat itu Nabi nggak rukuk, tapi terus maca ayat, maca surat Al-Baqarah. Begitu fakultu, saya mikir makmumnya kayak kita lah, imamnya kok suwe gak rukuk-rukuk. Kan ada toh di antara kita. Ini lah sing imamnya ustaz itu cepet, lah sing imamnya ibu itu suwe akeh donga, nih akeh iki nih. Nah, saya kemudian milih. Nah, ini ternyata sahabat juga begitu. Sahabat tuh iki wis 100 ayat kok Nabi jek urung rukuk-rukuk. Fatah kemudian mando yusolli biha fi raqatin. Itu 1 rakaat loh. Maca Baqarah sampai selesai. 100 ayat urung rukuk. Makmum mikir, wah mari ngene paling Nabi rukuk. Ternyata Nabi jek terus. Famado fakultu yarka'u biha.
paling nanti setelah Baqarah selesai berarti 2 juz ya. Baqarah itu kan 2 juz, 2,5 juz. Nanti paling mau berarti sak jam. Lah maca cepet itu berarti Nabi ngadeg itu sak jam. Itu sholat tahajud loh. Makmum wis bingung. Paling setelah Baqarah ini ruku ini. Apa yang terjadi? Sumatahtaha An-Nisa. Baqarah selesai Nabi ternyata gak ruku. Nambahi surat Nisa. Wah, tambahin ikilah santri buyar. Nabi setelah Baqarah salat malam itu Baqarah selesai ternyata kemudian dilanjutkan dengan surat Nisa. Baqarah. Setelah Nisa itu makmumnya bingung. Semoga-moga lah Nabi setelah Nisa itu selesai dan ruku. Apa yang terjadi? Summa iftataha, kemudian melanjutkan sapa Nabi Al-Imran. Yang surat Al-Imran. Berarti telung surat Nisa, surat Baqarah, Al-Imran. Iku pirang jam ya? Iso lungguh kabeh makmume. Suwe kanthi Nabi coba Nabi lho lek salat kayak gitu. Baqarah itu 1 rakaat. Baqarah selesai dilanjutkan Nisa, dilanjutkan Al-Imran. Nah, basa wis teko Al-Imran Nabi ternyata gak ruku. Faqara'aha yaqra'u mutarassalan, surat pendek-pendek itu mutarassalan. Fa idza marra nalikane lewat bi ayatin kelan ayat bi ayatin fiha tasbih. Nabi kalau pas maca surat tasbih Nabi kemudian menyelani surat itu dengan doa. Ini dasar kenapa kemudian disunahkan kalau maca ayat pas ayat rahmat ndonga, pas ayat adzab ndonga. Karena Nabi itu juga begitu. Bahkan Nabi itu melakukan itu di dalam sholat. Sabaha wa idza marra bisualin, ketika lewat dengan ayat-ayat ndonga, saala mongko ndonga sapa Nabi. Fa idza marra bitawatin, kalau lewat dengan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk minta perlindungan, ya ta'awadha. Kemudian ta'awud sapa Nabi. Kejadian ini, hadis ini tercatat dalam Muslim. Dalam Sahih Muslim nomor 772. Bicarakan tentang bagaimana Nabi itu kalau maca satu, kalau tahajud itu suwe banget. Yang kedua, kalau pas maca surat-surat tertentu beliau kemudian menyelani dengan doa. Enak toh kalau kita biasanya apa itu? Yang kita kemudian doa Allahumma habsibni hisaba yasira. Ada tuh yang ayat-ayat pendek kan ada yang kemudian kita imam maca itu kemudian kita Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, saya moga-moga termasuk orang yang dihisab amal kita dengan cepat dan mudah. Kemudian nanti kalau apalagi kita silakan itu boleh. Kalau bukan hanya boleh, kalau di sini disunahkan karena Nabi juga melakukan. Kala ngendika sapa ashabuna yustahabu, disunahkan apa hadza tasbih, maca tasbih wa suali lan maca doa wa isti'adzatu lan maca perlindungan, mohon perlindungan lil qari'i fi sholati. Apa yang disunahkan tadi itu baik ketika kita maca itu di dalam sholat wa ghairiha lan liyane sholat. Di dalam sholat boleh nyelani itu. Di luar sholat enggak ada masalah. Wal imami wal makmum. Untuk imam yang disunahkan kalau sholat jamaah, imam wal makmumi lan makmum wal munfaridi lan orang sendiri. Baik kita sholat sendiri atau jamaah. Ketika jamaah itu baik kita sebagai imam atau makmum. Li'annahu kronos dune ini maca tasbih dan seterusnya itu doaun, termasuk doa fastawau, maka menyamakan sapa ulama fi dalam ini kata amin ini kayak maca amin. Wa istahabu lan disunahkan likuliman kedhi setiap orang qira'a yang maca sapa man alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita biasanya kan kemudian mengucap bala wa ana ala dzaka minasyahidin gitu kan. Kita itu ada dasarnya, bukan kemudian tanpa dasar.
Jadi ketika kita ada ayat alaihissallahu bihakamil hakimin, kita disunahkan maca ini. Bala wa ana ala dzaka minasyaitin. Misalnya yang lain, wa idza qara'a alaisa dzalika biqadirin ala yuhal mauta. Itu ayat apa itu? Yasin ya? Apa? Oh, Al-Qiyamah. Nah, ini juga sama. Kita disarankan maca bala asyhadu dan seterusnya. Fa idza qara'a fa bi ayyi hadisim ba'da yu'minun. Kemudian ada doa amantu billah. Wa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'lal ladzi. Kemudian kita disarankan maca subhana rabbiyal a'la. Kita kayak nggak pernah, atau jarang banget maca itu. Yang mungkin yang kita baru biasa ngenemu ayat-ayat sajdah baru, kemudian kita maca tasbih subhanallah alhamdulillah karena kita gak sujud. Padahal sebetulnya kan kita disarankan sujud sajdah tilawah. Gak usah sujud, paling enggak maca tasbih 3 kali. Kita baru itu. Padahal tidak hanya itu, banyak banget saran ketika ayat-ayat adab, kita berdoa untuk dijauhkan dari adab itu. Ketika ada ayat-ayat rahmat, kita berdoa agar kita termasuk orang yang dirahmati di situ. Wa yaqulu lan ngucap hadza ing ini kullahu seluruhnya, kita yang ini disarankan maca ini tadi fis sholati, baik ketika kita di dalam salat, wa ghairiha lan liyane salat. Waqat bayanat lan teman-teman telah jelas apa adilatuhu dalilnya fi kitabi at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Anda sudah ngaji itu toh? Udah nyampe itu kan? Oke, berarti kan tahu penjelasannya ada di situ di kitab at-tibyan halaman 119. Itu mestinya wis eling. Setiap membaca Al-Quran ketemu surat rahmat, kita disunahkan untuk berdoa minta rahmat. Setiap ketemu ayat azab, kita disunahkan untuk berdoa agar terjauhkan dari azab dan semuanya. Ini ayat-ayat yang kita disunahkan untuk berdoa, nyelani dengan doa, walaupun di dalam sholat atau di luar sholat. Baik, nanti kita lanjutkan besok dengan adkarul ruku', doa-doa yang kita baca di dalam ruku'. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi wa'alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bina Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi wa'alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.